Sebelumnya, mari kita lihat arti dan pentingnya perencanaan karir. Memperoleh karir atau pekerjaan yang layak dan sesuai harapan merupakan salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia yang sehat, dimanapun dan kapanpun mereka berada. Betapa orang akan merasa sangat susah dan gelisah jika tidak memiliki pekerjaan yang jelas, apalagi kalau sampai menjadi pengangguran. Demikian pula banyak orang yang mengalami stres dan frustasi dalam kehidupan ini karena masalah pekerjaan. Menggapai karir yang gemilang tidak didapatkan hanya dengan melewati proses semalam. Ia membutuhkan kerja keras, aktualisasi diri yang mendalam, dan kemauan untuk terus belajar. Seorang profesional yang berhasil dalam karirnya adalah ia yang telah merintisnya sejak muda. Para praktisi SDM mengatakan orang yang berhasil pada umumnya akan melakukan analisa serta mengetahui apa yang menjadi tujuan karirnya, apa rencana serta tindakan yang diambil untuk mencapai karir yang diharapkannya. Selanjutnya kita akan melihat pengertian dari karir. Pekerjaan tidak serta-merta merupakan karir. Kata pekerjaan menunjuk pada setiap kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa, sedangkan kata karir lebih menunjuk pada pekerjaan atau jabatan yang ditekuni dan diyakini sebagai panggilan hidup yang meresapi seluruh alam pikiran dan perasaan seseorang, serta mewarnai seluruh gaya hidupnya. Pada dasarnya yang dimaksud dengan karir adalah suatu pilihan profesi atau pekerjaan yang menjadi tujuan bagi seorang individu. Karir juga dapat diartikan sebagai perkembangan dari perjalanan kehidupan kerja seseorang yang digeluti secara serius dan ditingkatkan semaksimal mungkin. Karir tertinggi atau puncak karir tidak dapat dicapai secara instan, melainkan harus dengan perencanaan matang. Cara yang paling efektif untuk meniti karir adalah dengan menggali bakat atau potensi sedini mungkin. Masa remaja merupakan saat yang paling tepat untuk meniti karir, yakni dengan mengenal bakat dan minat yang dimilikinya, sehingga nantinya seseorang tersebut tidak hanya akan berhasil meniti karir tersebut dengan sempurna, melainkan juga menggapainya dengan optimal. Nah, apakah perencanaan karir itu? Perencanaan karir adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara terarah dan terfokus dengan berdasar pada potensi, yaitu meliputi minat, bakat, keyakinan, dan nilai-nilai yang kita miliki untuk mendapatkan sumber penghasilan yang memungkinkan kita untuk maju dan berkembang baik secara kualitas maupun kuantitas. Sesungguhnya, dalam merencanakan karir ini yang ditekankan bukan hanya pada pekerjaan apa yang nantinya kita peroleh, tetapi pada persiapan-persiapan yang kita lakukan. Salah satu persiapan yang sangat penting adalah memilih pendidikan dan keterampilan yang akan dikembangkan. Misalnya, kalau saat ini kita berada di bangku sekolah menengah atas, maka kita nantinya harus bisa menentukan kira-kira jurusan apa yang akan dipilih, IPS, bahasa, atau IPA. Oleh karena itu, poin-poin penting dalam perencanaan meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menyadarkan diri sendiri terhadap peluang-peluang, kendala-kendala, pilihan-pilihan, dan konsekuensi yang akan dihadapi. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi tujuan-tujuan hidup terutama yang berkaitan dengan karir. Yang ketiga, penyusunan program pendidikan, keterampilan, dan pengalaman-pengalaman yang bersifat pengembangan dalam meraih tujuan karir. Selanjutnya kita akan melihat langkah-langkah dalam merencanakan karir. Yang pertama, mengembangkan rencana karir. Pikirkanlah mengenai apa yang akan kita lakukan dengan langkah-langkah strategis apa yang dibutuhkan untuk melakukan hal-hal yang kita inginkan. Kemudian yang kedua, tinjaulah bakat atau kemampuan serta minat yang kita miliki. Pikirkan secara serius dan mendalam hal-hal yang kita sukai, mampu kita kerjakan dengan baik, serta nilai-nilai yang kita yakini kebenarannya. Yang ketiga, cobalah mencari tahu jenis-jenis karir atau pekerjaan yang mendekati dengan diri kita, yaitu sesuai bakat serta minat yang kita miliki, latar belakang pendidikan, kondisi kerja, serta lingkungan yang kita harapkan, serta hal-hal lain yang akan memberikan kejelasan arah dan fokus karir atau pekerjaan kita. Yang keempat,
Bandingkanlah keterampilan dan minat yang kita miliki dengan jenis karir atau pekerjaan yang akan kita pilih. Jadi, karir atau pekerjaan yang paling sesuai dan dekat dengan kita itu sangat mungkin menjadi karir atau pekerjaan kita di masa depan. Yang kelima, kembangkanlah tujuan karir atau pekerjaan yang kita pilih. Hal ini akan menjadi panduan yang sangat penting bagi kita untuk menyusun langkah-langkah strategi berikutnya. Yang keenam, ikutilah pendidikan atau pelatihan yang mendekatkan kita dengan tujuan karir atau pekerjaan yang telah kita buat. Kemudian yang ketujuh, hal penting yang tidak boleh dilewatkan adalah masalah keuangan. Kita mungkin akan berpikir mengenai sumber-sumber dan besarnya uang yang kita butuhkan untuk mewujudkan karir kita. Kemudian yang kedelapan, cobalah minta nasihat dari beberapa sumber yang kita yakini dapat membantu kita memberikan penjelasan dan arahan mengenai karir atau pekerjaan pilihan kita. Berikut akan kita lihat rumus dalam memilih karir. Richard Leider, seorang konsultan karir dari Amerika Serikat, memiliki rumus modern yang dapat mengkalkulasikan bagaimana kita dapat mewujudkan rencana karir di masa depan dengan efektif dan gemilang. Rumus yang dimilikinya adalah sebagai berikut. Karir sama dengan T plus 2P plus E plus V. T merupakan talent atau bakat, kemudian 2P yaitu passion dan purpose, kemudian E adalah environment, kemudian V adalah vision. T yang berarti talent atau bakat. Untuk mengetahui arah karir dan profesi yang cocok untuk kita jalani di masa depan, cobalah mendeteksi apa saja kelebihan dan kelemahan yang kita miliki. Kemudian 2P yaitu passion dan purpose atau keinginan dan tujuan. Maksudnya, dalam memilih sebuah karir diperlukan adanya gairah atau keinginan yang kuat untuk menggapai karir tersebut dengan maksimal. Selain itu dibutuhkan pula tujuan dan arah yang jelas agar pencapaian karir di masa depan tidak salah arah. Kedua elemen itu membutuhkan kerja keras dan pengendalian diri yang mendalam agar tujuan karir yang akan dicapai dapat diarahkan dengan benar. Kemudian E atau environment atau lingkungan. Masa remaja merupakan fase di mana kita sangat membutuhkan lingkungan sekitar untuk dapat mengembangkan kepribadian dan emosi. Lingkungan sekitar kita dapat berupa lingkungan keluarga, sekolah, atau tempat bermain. Dalam lingkungan sekitar, seseorang dapat mengasah bakat dan minatnya sedemikian rupa sehingga dapat menggapai karir yang direncanakan. Lingkungan sekitar menjadi tempat belajar dan aktualisasi diri. Oleh karena itu, pilihlah selalu lingkungan yang positif sehingga kita tidak akan terjerumus ke dalam hal-hal yang justru akan dapat mengembangkan karir kita di masa depan. V atau vision yang berarti pandangan atau visi. Leider melihat bahwa dengan menerapkan pola visioning atau memandang jauh ke depan, kita akan dapat mengetahui bentuk-bentuk karir yang akan dicapai. Untuk menciptakan sebuah visi yang baik, langkah pertama adalah menggali potensi diri dan membuat perencanaan bagaimana memanfaatkan potensi tersebut untuk meraih karir yang dicita-citakan. Nah, teman-teman, itu tadi materi tentang perencanaan karir di masa yang akan datang. Mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Kita ketemu lagi pada video-video selanjutnya.